Selamat jumpa dan terima kasih sobat-sobat semua yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada ibadah kita yang ke-58, Persekutuan Doa Alumni SMAK 1 PSKD Lintas Angkatan. Shalom. Shalom. Halo. Halo. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Sobat Pendeta Jeffrey Kairupan, alumni 75, yang nanti akan melayani kita dengan khotbahnya. Juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Sobat Joni Aguswanto, alumni 70, yang telah menjadi host di Zoom meeting ini, sehingga kita dapat beribadah virtual malam ini. Untuk Sobat Raymond Tumewu, alumni 74, yang nanti akan menjadi MC. Untuk Sobat Beni Girungan, yang nanti akan membawakan doa pembuka. Sobat Joni juga yang akan membawakan doa syafaat. Dan kepada Sobat Arturiri, yang paling muda di malam hari ini, alumni 91, yang akan membawakan lagu penutup ibadah kita. Bapak, terima kasih. Kita doakan bersama, semoga ibadah virtual ini dapat berlangsung secara rutin, sebulan sekali setiap hari Sabtu kedua bulan yang berjalan. Sobat-sobat sekalian, Persekutuan Doa berencana akan mengadakan acara, mungkin bisa disebut ibadah Padang ya, yang akan dilaksanakan di luar kota Jakarta, mungkin di daerah Ciawi, Bogor, dan akan dilaksanakan pada hari biasa, bukan weekend. Dan direncanakan sekitar awal bulan Juni 2025. Untuk itu, kami minta menunjuk Sobat Roy Puru, alumni 76, untuk membentuk panitia kecil pelaksanaan acara tersebut di atas. Mohon sobat-sobat dapat mendukung acara ini dalam doa dan dana agar acara kita bersama ini dapat berlangsung dengan baik. Terima kasih sobat-sobat semua. Bagi sobat-sobat yang ingin memberikan persembahan dapat memberikannya melalui rekening KSPD yang akan ditampilkan di layar nanti sesudah doa syafaat. Persembahan ibadah virtual ke-57 tanggal 8 Maret 2025 yang lalu telah masuk ke kas Persekutuan Doa sebesar 3.100.000 dari sobat-sobat Yatin Yusuf, alumni 63, Jeffrey Kairupan, alumni 75, Lani Ranti, alumni 76, Els Huka, alumni 63, Virgo Sinaga, alumni 71, Vera Hauckland, alumni 67 dari Inggris, dan Walter Engelen serta Dani Diazoni, alumni 71 dari Amerika. Terima kasih sobat-sobat, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada sobat-sobat luar kota yang pada hari ini hadir yang ada di luar Jakarta. Seperti siapa tadi? Oh, Mbak Murni, Sobat Murni dari Bandung. Lalu ya, yang lain saya belum lihat. Pendeta Ganda juga biasanya dari Malang hadir. Ada Ibu Eti. Lalu dari benua Eropa, mungkin malam ini nggak hadir, Sobat Vera Hauckland, alumni 66 dari Inggris. Tapi yang pasti sudah terlihat dari Amerika, Sobat Ake Engelen, terima kasih sudah hadir. Juga terima kasih untuk Ibu Guru Bahasa Jerman, Ibu Evi Mustamu, yang mengajar di PSKD dari tahun 67 sampai 97, dan sekarang sudah berusia 81 tahun. Mau 82 ya Bu ya, kalau nggak salah. Sobat-sobat yang terkasih, perlu saya sampaikan pada saat nanti ada pujian lagu atau pada saat lagu penutup, Bapak terima kasih yang kita semua tahu, kita bisa bernyanyi bersama, tapi tidak menyalakan mikrofonnya karena akan berbenturan suaranya di Zoom ini sehingga akan jadi tidak jelas. Bagi sobat-sobat di akhir acara jangan leave dulu, kita akan foto bersama untuk dokumentasi kami. Baiklah sobat-sobat semua,
kita akan mulai ibadah kita yang ke-58 ini, dan saya mempersilahkan Sobat Raymond Tumewu, alumni 74, sebagai pengarah acara malam hari ini untuk memulai ibadah. Silahkan Bung Raymond. Baik, terima kasih Sobat Hani. Shalom, selamat malam. Shalom. Kita bersyukur Shalom. hari ini tepatnya tanggal 12 April 2025 kita bisa melakukan lagi ibadah Zoom yang ke-58. Terima kasih untuk setiap sobat-sobat yang sudah mendedikasikan waktu, pikiran, tenaganya untuk hadir di Zoom ini. Kita akan awali ibadah virtual kita yang ke-58 ini dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh sobat kita Bapak Beni Gerungan, alumni 68. Silahkan Bapak Beni. Ya, shalom sobat-sobat semua. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita melanjutkan acara kami ini. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, seberapa adanya kami yang ikut Zoom pada malam hari ini. Kami bersyukur karena kami boleh lagi bersama-sama untuk belajar lagi ya Tuhan, akan sabda-sabda-Mu, yang itu akan hadiran harus menjadi pedoman di dalam kami menjalani kehidupan ini hari ini dan seterusnya. Kami berdoa untuk teman-teman yang belum sempat join, kiranya Tuhan juga membuka dengan mereka. Kiranya Engkau juga mau memberkati Pendeta Jeffrey yang akan membawakan firman pada malam hari ini, dan kiranya Roh Kudus menguasai hati dan pikirannya sehingga kami boleh mendapatkan sabda-Mu yang akan tentunya kami pergunakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kalau ada kuasa gelap yang ingin mengganggu acara ini di dalam nama Yesus, kami usir, kami nyatakan tidak berlaku, karena kami hanya melakukan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang Maha Agung ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama yang agung itu telah kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih Sobat Beni. Selanjutnya kita akan mendengarkan satu lagu pujian dengan judul Di Bukit Golgota. Bukit Golgota tersalib Tuhanku, dan dosa dunia ditanggung
Baik, selanjutnya kita akan memasuki firman Tuhan yang akan dibawakan oleh sobat kita, Bapak Pendeta Jeffrey Khairupan, alumni 75, dengan judul, dengan tema Drama Paskah, penderitaan Yesus membawa kemenangan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Terambil dari ayat Alkitab Korintus 15 ayat 57. Saya persilahkan Sobat Pendeta Jeffrey. Kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk semua kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, hingga malam ini kami bisa bersama-sama bertemu di udara untuk memuliakan Tuhan dan berbagi kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya setiap firman yang kami bicarakan, kami dengarkan, yang kami renungkan tidak pernah kembali sia-sia. Kami direma bagi hidup kami masing-masing, yang saudara-saudara, sobat-sobat yang sudah hadir dari berbagai tempat di penjuru dunia, serta PSK itu. Layakkan kami semua Tuhan, baik kami yang berbicara, kami yang mendengarkan, bila kami semua sama-sama dilawat oleh firman yang mengubah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom saudara-saudaraku. Shalom. Minggu depan kita akan merayakan Paskah. Dan saya ingin berbagi ya sebuah kebenaran kisah Paskah yang saya percaya sobat-sobatku, saudara-saudaraku sudah pernah mendengarnya, sudah pernah menontonnya. Ya, ada film The Passion of Christ itu. Tapi izinkan malam ini dalam rangka menyambut Paskah yang luar biasa, kita juga kembali mengulang. Saya ingin mencoba merangkum dalam sebuah drama. Judulnya sih drama, tapi sebenarnya karena kita ada di udara, tidak main film, tidak bikin drama, saya akan coba menceritakan ya sebagian besar peristiwa yang dialami Tuhan Yesus ketika dia menderita untuk membawa kemenangan bagi kita semua. Jadi ini saya akan mengutip dari berbagai buku yang saya baca, dari Alkitab, ayat-ayat yang ada sebagai referensi, juga dari sejarah Alkitab, sejarah gereja, dari buku Yosefus yang ada. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa dengan sabar dan sukacita, dan mungkin juga akan mengalami kesedihan yang luar biasa mendengarkan drama ini. Penderitaan Tuhan Yesus itu sudah sejak awal. Yesus sudah bilang, pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya pun sedih sekali. Matius 17 ayat 20-23. Dan ini semua prosesnya dimulai dari sebuah persidangan. Sejatinya ada 6 persidangan. Yang pertama, persidangan di istana Hanas. Hanas itu seorang preman, ya, preman iman. Dia bekas imam besar, tapi sekarang dia sudah bukan imam besar. Imam besarnya digantikan oleh Kayafas, anak mantunya. Tapi dia termasuk yang senior, ya, senior yang ditakuti, yang dihormati, dan juga yang berkuasa. Dan sidang yang pertama itu dilakukan di istananya dia. Pak, Encyclopedia Bible, Alkitab International Standard mengatakan Hanas ini adalah orang yang sangat terkenal, sangat tamak dan serakah. Nah, kalau kita bicara tamak dan serakah, ini pasti berkaitan dengan perdagangan yang mereka lakukan untuk menjual ya kambing, domba di Bait Allah untuk pengorbanan yang pernah diobrak-abrik oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus masuk ke Bait Allah dan dia marah. Sidang yang kedua, saudara-saudaraku sekalian, adalah di rumah Kayafas, mertua di si Hanas tadi. Dialah imam besar tahun itu, tahun berjalan. Dan sidang ini sebenarnya sidang rahasia dan dilakukan di rumahnya, bukan di ruang sidang. Padahal aturan misnah Yahudi,
Harusnya sidang-sidang seperti ini harus dilakukan di ruang sidang dan harus ada saksinya. Tapi yang dihadirkan kalau kita baca di Alkitab semua saksi palsu yang ada. Dan ini dilakukan dini hari. Ya, ketika Yesus ditangkap kemudian dibakar panas itu kurang lebih jam 2-3 pagi di rumah Kayafas. Sidang yang ketiga adalah sidang resmi Sanhedrin. Sanhedrin adalah 70 orang imam-imam tua-tua, orang Farisi, orang Saduki yang memang ditugaskan untuk mempertahankan ajaran Yahudi dan sekaligus dalam konteks tertentu memutuskan hukuman mati. Nah, ini aneh, hukuman mati tetapi dilakukan subuh-subuh di tempat yang tidak terbuka dan tidak ada publiknya. Sangat rahasia. Karena mereka sedang mengancam hukuman mati buat Yesus sejak awal. Sidang resmi Sanhedrin ini terjadi muncul ya dekat-dekat ayam berkokok tanpa pembela dan dewan yang menjadi pendakwa. Seharusnya dewan Sanhedrin ini menjadi hakim. Tapi mereka sendiri yang menjadi pendakwa. Dan Yesus terdakwa sekaligus menjadi saksi. Ya, ini sebuah banyak keanehan-keanehan. Sidang yang keempat terjadi di Praetorium, di mana Pilatus ya, sebagai penguasa Romawi pada waktu itu berusaha netral. Dan kemudian karena Yesus ingat, Pilatus ingat bahwa Yesus ini dulu diawali di Galilea, maka Pilatus karena dia mau netral, dia nggak mau menghukum, dia melemparkan Yesus ke Herodes. Herodes ini adalah gubernur Galilea. Herodes yang kelima, Antipas ini dalam sidang yang kelima, kebetulan sedang berada di Yerusalem untuk menghadiri upacara Paskah. Jadi Pilatus lempar badan, berusaha netral, serahkan ke Herodes. Herodes adalah seorang yang taat kepada Romawi dan loyal kepada bangsanya. Dan dia akan berpaskah di Yerusalem, makanya dia ada di Yerusalem, bukan di Galilea. Sidang yang keenam, kembali ke Pilatus lagi. Sahabat semua, sobat semua, selama sidang 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu, Yesus itu dipukul, ditampar, ditendang, digampar, diludahin, ya kadang-kadang dipukul pakai tongkat, ya karena orang-orang banyak yang marah. Itu dalam perjalanan proses misalnya dari rumah Hanas ke rumah Kayafas, dari Kayafas ke Praetorium Pilatus, lalu dikirim ke rumah Herodes tempat dia menginap, lalu kembali lagi. Dalam perjalanan itu dia menjadi sasaran emosi orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan akhirnya pakai tongkat gembala yang ujungnya agak bulat begitu untuk nahan kepala gembala itu kepala domba itu dipukulin ke Yesus. Yesus disesah dan dicambuk oleh Pilatus. Ya. Nama cambuknya itu flagrum. Flagrum itu adalah sebuah cambuk kulit yang tentakelnya, belalainya itu banyak. Dan si pencambuk namanya liktor itu spesialis penyiksaan. Dia akan taruh bola-bola kecil di ujungnya cambuk supaya jadi keras. Dan bola-bola ini kalau dipukul ke badan itu akan menyebabkan memar yang dalam. Ya, seperti kita kalau kena kaki kita kepentok kayu misalnya biru-biru. Tapi karena dipukulkan dengan tenaga yang kuat itu akan memar dalam di dalam tubuh yang kena. Dan kadang-kadang ditaruh juga potongan tulang domba. Potongan tulang domba itu sangat tajam, ya. Dan ujungnya seperti pancing. Jadi kalau dia terkait di badan, kemudian nancap di kulit dan ditarik, kulitnya akan robek, dagingnya akan ke bawah. Dan kadang-kadang sampai ke tulang otot, ke otot tulang, yang mengakibatkan terjadinya kelumpuhan paru karena tulang rusuk retak, namanya pneumotoraks. Memar parah di paru-paru, pendarahan di rongga dada, dan dalam tempo 5 menit orang bisa mengalami syok. Saudara sekalian, sahabat-sahabatku, Yesus kemudian di kepalanya dipasang mahkota duri sepanjang antara 5 sampai 8 cm. Dan duri-durinya duri-duri yang halus. Sehingga kalau ditaruh di kepala dia tuh langsung nancep. Ya. Nancep dan menekan kepala. Tapi sahabat-sahabat semua, sahabat PSKD, dalam situasi ini semua, Yesus mengalami penderitaan sakit, pain yang luar biasa. Mungkin kita sudah lihat di film, tapi detail cerita ini menjelaskan bagaimana
sakitnya Yesus, yang badannya sudah robek, dipasangin jubah kulit, kemudian dibawa jalan ke sana sini dalam rangka proses peradilannya ke rumah Pilatus, ke rumah Kayafas, dilempari batu, dilempari benda-benda dari podium pada waktu sidang di Praetorium Pilatus, dan seterusnya. Sahabat-sahabat sekalian, ketika Pilatus melakukan hukuman cambuk dan seterusnya ini kepada Yesus, harapannya adalah orang Yahudi itu puas dan bisa mendapatkan Yesus. Karena sebenarnya Pilatus itu netral. Ya, dalam Yohanes 19 ayat 5 dikatakan, lihatlah, kata Pilatus, aku tidak mendapatkan kesalahan apapun pada Yesus. Apalagi semalam istri Pilatus bilang, lu jangan macam-macam sama orang itu. Ya, orang itu punya karisma, kira-kira begitu, kata istri Pilatus. Itu pun ada dalam kitab Markus. Dan pelbagai dialog ini membuat Yesus itu ada di pusat kekuasaan antara orang Farisi, Saduki yang mau membunuh dia, dan Pilatus, pemegang kekuasaan Romawi, dan juga Herodes, raja Israel yang pro Romawi tapi sok netral. Itu latar belakang penderitaan pertama dari Yesus. Sementara itu, di 500 meter di bawah tanah benteng Antonio, 500 meter dari Praetorium, istana Pilatus, ada seorang laki-laki yang namanya anak seorang ayah. Bahasa Indonesianya anak seorang ayah. Bahasa Ibraninya Barabas. Barabas ini sudah ditahan karena dia ditangkap oleh tentara Romawi dengan tuduhan pemberontakan. Dan sebagai pembunuh yang jahat, dia sedang menunggu hukuman mati Romawi untuk disalibkan. Dan ketika dia di bawah benteng Antonio yang berjarak 500 meter, dia mendengar sayup-sayup. Ya, ada teriakan-teriakan orang-orang. Saat itu sedang sidang ke-6, sidang antara Pilatus yang terakhir. Dia mendengar teriakan orang-orang, hukuman mati. Dia mendengar orang bilang, jangan dia, melainkan Barabas. Dia mendengar orang bilang, salibkan dia bukan sahabat kaisar. Semua yang didengar oleh Barabas ini, bagi Barabas, merupakan kata ganti nama buat dia. Dia merasakan dia yang dibicarakan, dia yang mau disalibkan, dia yang melawan kaisar. Dia yang merupakan anti kaisar, dia yang akan dihukuman mati. Saudara-saudaraku, penyalipan adalah penyiksaan terburuk yang ekstrim. Dengan judul di sejarah mengatakan itu adalah kematian yang paling jahat. Itu ditemukan oleh bangsa Persia. Bangsa Persia pada tahun-tahun itu mereka melakukan studi banding. Yang mana yang paling ganas? Membunuh dengan dilempar batu sampai mati, atau ditenggelamkan, atau dibakar hidup-hidup, atau direbus di loyang panas dengan minyak, atau dipotong kulitnya dan dikuliti kulitnya. Yang mana yang menjadikan kematian yang paling dahsyat? Lalu mereka bertemu dengan penyalipan ini sebagai kematian yang paling dahsyat. Dan ini yang dipakai oleh orang Romawi untuk membunuh penjahat-penjahat seperti Barabas. Bagi orang Romawi, setiap pembunuhan penyalipan itu harus mengandung 4 faktor yang penting. Makanya penyalipan merupakan kematian yang paling dahsyat. 4 faktor itu adalah: 1, penderitaannya harus konsisten. Artinya penderitaannya harus terus-menerus, tanpa henti, sampai mati. 2, penghinaannya harus total. Makanya orang yang disalibkan itu pasti dia telanjang bulat. Bukan memakai kain seperti yang kita nonton di gambar-gambar. Telanjang bulat. Supaya ada penghinaan total. Yang ketiga, kematiannya harus berlarut-larut. Semakin lama semakin baik. Kadang-kadang sejarah mengatakan ada orang yang mati tergantung di kayu salib 2 hari baru mati, 3 hari baru mati. Dalam keadaan yang betul-betul menderita secara konsisten. Dan yang keempat yang tidak kalah pentingnya bagi orang Romawi adalah itu harus ada tontonan dan penonton publik. Kalau saudara lihat, orang Romawi suka sekali nonton gladiator, ya, membunuh orang dengan singa dan segala macam pertandingan hidup dan mati. Mereka berteriak-teriak histeris.
Itulah tontonan dan penonton publik yang perlu ada untuk mensahkan kematian yang paling dahsyat. Kenapa diperlukan seperti itu? Romawi menganggap bahwa perlu tindakan efektif untuk mendemonstrasikan kekuasaan Romawi dan menjaga keamanan supaya jangan banyak orang yang memberontak terhadap Romawi. Dan untuk mengatur pembunuhan, penyalipan, kematian yang paling ganas, yang paling sakit, yang paling konsisten tersebut, ada stage manajernya. Ya, seperti drama, kalau kita bikin drama, pasca ada stage manager yang ngatur lampu, ngatur gerak. Pembunuhan salib Romawi juga ada stage manajernya. Namanya adalah Exactor Morais. Ya, Exactor Morais. Dia mengatur proses salibnya. Mau seperti apa terkisahnya, mau mati berapa lama, mau menggunakan apa. Karena dia seorang master, dia sertifikasinya punya, lulusan sekolah khusus kematian di Roma, bagi pasukan Romawi. Dan dia pimpin sepasukan prajurit untuk mengatur seberapa lama, seberapa berat penderitaan yang harus dialami sampai kepada kematian yang berlarut-larut oleh si orang yang disalib. Dan untuk disalib itu ada dua perabotannya. Pertama adalah kayu yang horizontal, ya, yang di tangan itu namanya petibulum. Dan kayu yang tegak itu namanya stipes yang vertikal. Dan petibulum yang di tangan ini dengan stipes totalnya beratnya 120 kilo. Kalau petibulumnya aja yang tangan kurang lebih 35 sampai 40 kilo. Dan petibulum inilah yang dipikul oleh Yesus. Bayangkan sahabat-sahabat semua, ketika Yesus dalam keadaan seperti tadi, dia harus memikul ya kayu yang horizontal untuk dibawa berjalan di batu-batu zaman dulu Yerusalem yang bukan di aspal. Sehingga saudara bayangkan kalau tangannya lagi ditaruh kayu, kemudian dia terperosok atau tersandung dan dia jatuh, tangannya tidak bisa menahan mukanya untuk kena di batu. Dan dia terjerembab dengan muka duluan. Tak tahu Yesus berapa kali jatuh dalam perjalanan dari Praetorium menuju ke Bukit Golgota. Sementara stipesnya, kayu yang tegak itu sudah disiapkan di Bukit Golgota. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, nanti korban ditidurkan di atas salib, ya, dengan tangannya, dengan lehernya pas di petibulum, di kayu yang melintang tadi, kayu yang horizontal. Lengannya terbentang, kaki diikat, tangan diikat kuat-kuat. Kelihatannya nggak brutal karena cuma diikat. Tapi dengan mengikat, instead of dipaku, itu kematiannya akan lebih berlarut-larut dengan penderitaan yang lebih panjang. Ada seorang ahli forensik patologis, namanya Dr. Frederick Sugibe, ya, orang Yugoslavia. Dia melakukan riset dengan sukarelawan untuk selama 50 tahun untuk membuat eksperimen hanya dengan diikat, ya, disalibnya dengan diikat, bukan dipaku. Dia ingin menghitung respon fisiologis, pernapasan, tekanan darah, detak jantung, aliran darah, oksigen kandungannya, dan seterusnya untuk kepentingan ilmu kesehatan. Dan dia mendapatkan temuannya, dia mengatakan ketika orang disalib, ya, ini cuma yang diikat, ya, bukan yang dipaku. Setengah jam pertama dia akan merasa amat sangat tidak nyaman. Kemudian lengan bawahnya, bagian sini akan mati rasa, kabal, ya, beku, nggak terasa lagi. Kemudian punggungnya akan melengkung, ya, melengkung seperti ini karena dia harus menahan napasnya untuk menarik napas. Kemudian kedua bahunya ini ditarik seperti mau lepas. Itu situasi yang terjadi. Kemudian kakinya yang ditaruh diikat di stipes itu mendorong ke atas, menekan badannya ke atas secara insting karena dia mau menarik napas. Akibatnya apa? Kakinya kram dan dingin. Ya, seperti kita mungkin merasakan kalau kita gantung kaki di atas lama, supaya darah kita turun, kemudian kaki kita terasa dingin. Kemudian punggung kita pun akan melengkung. Dan proses ini akan dialami berulang-ulang secara insting
kadang-kadang 24 jam sampai 48 jam sampai 3 hari 3 malam sampai dia mati. Itu hasil temuan dari si dokter Frederick Sugibe. Dan kematiannya, ya, orang yang disalib biasa terjadi karena terpapar udara dingin tanpa perlindungan apa-apa. Tadi kita sebutkan ditelanjangi. Dia mengalami dehidrasi, tidak minum, dia kelaparan, dia sesak napasnya, badannya letih, lehernya seperti tercekik. Kesadisan akan bertambah, sahabat-sahabat sekalian. Kalau di kakinya, yang tadi diikat kayunya tegak, kakinya nempel. Tapi kalau dipasangin sadel, seperti kayu segitiga, maka seolah-olah ini menolong. Karena dengan demikian dia bisa menekan kakinya untuk mengangkat badannya ke atas mau bernapas. Tapi justru sadel ini merupakan siksaan yang lebih panjang lagi untuk sampai kepada kematian. Kemudian, sobat-sobat sekalian, bagian yang dipaku adalah pangkal tapak tangan, ya, bukan di telapak tangan, tapi di pangkal tapak tangan. Ini bagian yang paling kuat untuk menahan berat badan seseorang dengan rasa sakit yang dahsyat. Karena pakunya ini akan merusak saraf, kemudian saraf median, kemudian langsung menimbulkan sebuah gejala yang namanya kausalgia. Kausalgia itu adalah sindrom sakit saraf yang aneh dan tidak pernah berkurang, dengan rasa terbakar dan panas seperti terbakar karena api, yang kalau tersentuh apapun, bahkan oleh aliran udara sekalipun, mengakibatkan siksaan yang tidak terkatakan. Kalau sahabat-sahabat sekalian ada teman atau saudara yang sakit kanker, mereka mengalami kausalgia. Saya ingat mertua saya ketika mengalami kanker, kita mau elus-elus karena kita sayang, kita pegang sedikit, dia berteriak kesakitan. Lalu kita tidak elus, kita mau bisik-bisik aja di telinganya. Kita sayang mama, kita punya napas saja yang tertiup kena di badannya dia, itu dia juga berteriak. Itu kausalgia. Dan itu yang dialami oleh orang yang dipaku tangannya, seperti yang dialami Yesus. Yesus mengalami kausalgia yang luar biasa sakitnya. Dan itu yang menyebabkan kematian. Apalagi ketika korban harus bergerak untuk mencoba bernapas, mengatur posisi bahu yang tadi dan kaki yang kram. Rasa sakitnya itu menjalar ke seluruh tangan, syok di bahu, di lengan, seluruh bagian kakinya, sesak dadanya. Karena untuk memasukkan oksigen dalam posisi tergantung, dia susah sekali. Tapi begitu oksigen itu masuk ke dalam dadanya, dia harus mengeluarkan. Itu masalah yang lebih besar lagi. Memasukkan oksigen ketika digantung karena salib, susah. Tapi mengeluarkan CO2 dari napas kita itu lebih susah lagi. Itu kata penelitian tadi. Sobat-sobat sekalian, ritual eksaktor moratista, si stage drama stage manager, ya. Yesus ditelanjangi, dia pasang tadi seperti saya katakan, putih peti bulunya sejajar tangan pas di kepala, kemudian kakinya ditekuk tempel di kayu, di stipes, kemudian dipaku, pakunya tuh lebar kurang lebih 1 cm, lebar paku, panjangnya 12 cm. Itu yang dipaku di tangan dan di kaki. Kemudian ketika orang sudah terposisi seperti itu, stipesnya diangkat, sudah ada lubang, dimasukkan dalam lubang. Ya, saudara bisa bayangkan, sahabat-sahabat sekalian, salib itu tidak ditaruh pelan-pelan, tapi dilempar supaya pas dan Yesus terguncang. Bayangkan, ya, kita bayangkan seperti apa penderitaannya. Tapi Yesus dalam Lukas 23 ayat 34 memilih untuk mengatakan, kita sudah tahu ayatnya, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi saudara-saudaraku, sobat-sobat sekalian, setelah hari Jumat jam 9 pagi, Yesus sudah tergantung bersama 2 orang penjahat perampok, anak buah Barabas, yang digantikan oleh Yesus. Barabasnya sendiri masih di dalam penjara. Dan pada akhirnya Yesus berkata, tetelestai.
tetelestai. Artinya sudah selesai. Ya, tetelestai ini sebuah bahasa akuntansi. Sudah lunas. Hutang-hutangnya sudah lunas. Apanya yang lunas, saudaraku? Ya, semua kesalahan kita lunas. Semua dosa-dosa kita lunas. Kematian Yesus pada hari itu, bagi orang Romawi, ya, kematian karena salib, itu harus dipastikan dengan dua cara. Either lambungnya ditikam, atau kakinya dipatahkan. Lambung ditikam jelas kita tahu untuk membunuh supaya darahnya keluar dan dia bisa habis darah. Kalau kakinya dipatahkan, ketika kaki kita dipatahkan, maka kaki yang tadi terikat, sehingga dia hanya masih bisa punya setengah tangan digantung. Dengan kaki dipatahkan, maka badannya akan tergantung ke bawah. Dan dia tidak bisa bernafas sama sekali. Apalagi dia dalam keadaan lemah. Dengan demikian dipastikan terjadi kematian. Kenapa ini dilakukan? Karena menurut Romawi, kaki patah atau lambung tikam itu memastikan kematian, supaya jangan-jangan dia cuma pingsan. Dan kalau dia pingsan, malamnya bisa diangkat oleh teman-temannya untuk diselamatkan. Itu argumentasi dari penyalipan yang harus mati dengan ditikam atau diikat kaki, dipatahkan kakinya. Kecuali memang kalau diputuskan mati yang 2 hari, yang 3 hari. Jadi sobat-sobat sekalian, Yohanes pasal 19 mengatakan, maka datanglah prajurit-prajurit, lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Dia penjahat di kiri dan di kanan. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam Yesus dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Jadi ini juga untuk menggenapi nubuatan di Yesaya Yeremia bahwa Yesus tidak boleh cacat, kakinya nggak boleh patah karena Yesus adalah anak domba yang dikorbankan untuk dosa manusia. Dan tradisi dan hukum Yahudi ketika mempersembahkan anak domba sebagai persembahan, anak domba itu harus yang cakep, yang utuh, yang baik dan tidak boleh cacat. Nah, di sini saudaraku, referensi dari sejarah gereja mengatakan bahwa orang yang menusuk Yesus dengan tombak tadi itu namanya Longinus. Longinus ini meminjam hasta atau tombak bawahannya karena dia kepala pasukan. Tadi 6 kuartenion yang menjadi petugas pada hari itu, dan dia mendekat ke tiang salib. Ketika Longinus memegang tombak ini, sobat-sobat sekalian, dia mendekat ke Yesus sampai di bawah salib. Dia takut salah sasaran, karena dia harus menusuk lambung sebelah kanannya. Kenapa dia takut salah sasaran? Kenapa dia harus mendekat? Sejarah mengatakan Longinus ini sudah mengalami katarak. Ya. Pandangan matanya tidak jelas. Ini sejarah gereja yang mengatakan seperti itu dalam kitab-kitab Yosefus. Jadi dia harus mendekat dan mengarahkan tombaknya, karena Yesus kan tergantung di atas kurang lebih 3 meter. Ya, dia di bawah, dia kan nggak pakai tangga, dia pakai tombak dan dia harus paskan supaya tertusuk di tempat yang pas. Sementara matanya itu kabur, ya, penglihatannya bermasalah dan sejatinya dia nyaris buta sebenarnya sebagai seorang koternia. Nah, setelah yakin dia menghidup-hidupkan matanya, dia mempaskan, dia tancap ke lambung Yesus. Dan ketika dia menancapkannya, kita pencatat darah bercampur air muncrat keluar. Ya, itu ada di Alkitab. Dan sahabat sekalian, sejarah gereja juga mencatat percikan darah diantaranya juga menciprat ke mata Longinus. Secara refleks, dia mundur karena kecipratan matanya oleh darah dan air. Dan sambil mengusap-ngusap matanya karena kecipratan tadi, dia kembali mendongak ke
tubuh Yesus yang baru dia tusuk, dan pada saat itu dia merasakan terjadi keajaiban pada matanya. Penglihatannya menjadi terang benderang. Sehingga secara spontan mulutnya langsung memuji. Markus pasal 15 ayat 39. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Jadi statement dari Longinus ini yang mengatakan orang ini adalah anak Allah itu didasarkan pada catatan sejarah gereja, spesifiknya gereja Katolik, bahwa Longinus makanya mengalami kesembuhan pada waktu itu. Dan ucapannya semakin mantap sehingga Longinus kemudian hari termasuk dalam hitungan sebagai orang yang percaya pertama-tama terhadap kekudusan Yesus setelah Yesus disalibkan dan Yesus mati. Sementara itu sahabat sekalian kembali di bawah benteng Antonio. Barabas badannya dingin, dia tertekan, ya mungkin tekanan darahnya tegang karena dia sudah tahu inilah saatnya. Dia mendengar orang menderit tadi, salibkan dia, bukan sahabat kaisar. Dia mendengar namanya disebut Barabas sampai berkali-kali. Salibkan dia, lalu mulai sepi. Barabas kemudian pasrah. Dan dia terdiam. Sementara lambat laun, suara yang dia dengar tadi itu mulai menghilang. Karena riuh rendah orang yang berteriak-teriak untuk mengatakan salibkan Yesus itu sudah berjalan. Rombongannya keluar dari praetorium menuju ke Golgota. Dan Barabas diam. Tiba-tiba dia mendengar anak kunci bergemerincing. Selnya dibuka. Dia mendengar sepatu tentara Romawi itu. Dan ketika selnya dibuka, dia langsung berdiri dan dia menyerahkan tangannya untuk dirantai oleh tentara Romawi. Tetapi dalam keadaan gelap, tentara Romawi itu tidak merantai dia, justru menarik bajunya, kemudian menutup kepalanya dengan semacam sarung, ya. Kemudian menyeret dia dengan kasar keluar dari sel. Tentara lain mendorong dia dari belakang, menendang dia lewat koridor gang utama. Kemudian dilihat agak terang, silau. Dan dia mendengar pintu gerbang dibuka. Ditendang. Lalu ditutup lagi. Dan dia ditendang keluar. Dia jatuh di tanah. Dan dia diam, pasrah. Bersiap untuk dibunuh. Selang beberapa menit, sobat-sobat sekalian, dia mendengar suara orang-orang berbicara. Dan ketika dia membuka matanya, dia sendirian, ada di luar benteng. Ada banyak orang di sekitarnya agak jauh, dan dia mendengar suaranya. Tapi dia sendirian. Tidak ada tentara Romawi lagi. Dia bebas. Dia merdeka. Dan Barabas berteriak, aku merdeka, aku bebas, kata Barabas. Kata kedua dalam tema hari ini adalah kemenangan. Kata pertama tadi di depan yang kita bahas adalah penderitaan. Kemenangan dari apa? Pertama, Barabas mengalami kemenangan di luar pengadilan. Barabas memperoleh kemerdekaan tanpa pengadilan. Dia bebas dan merdeka. Sobat sekalian, menurut sahabat sekalian, apakah Barabas sadar bahwa Yesus yang membebaskan dia? Kita tahu jalan ceritanya. Barabas lepas, bebas, merdeka karena orang-orang memilih untuk menyelipkan Yesus dan membebaskan Barabas, sebagaimana yang ditawarkan oleh Pilatus. Tapi pertanyaannya, apakah Barabas yang bebas merdeka ini sadar bahwa sesungguhnya dia bebas merdeka secara indirect karena Yesus yang membebaskan dia. Yesus yang menggantikan dia untuk disalib.
Saudaraku, saudaraku, kita semua hari ini adalah Barabas hari ini. Seharusnya saudara dan saya yang mati. Seperti Barabas, harusnya Barabas yang mati karena dia memberontak. Tapi hari ini, sahabat, kita semua dibebaskan, dimerdekakan, karena Yesus yang mengambil posisi untuk mati. Dan kita tahu, kita dengarkan tadi, walaupun sangat sederhana cerita ini, dibantu dengan film yang kita pernah lihat, penderitaan Yesus sungguh hebat. Dipermalukan, direndahkan, sakitnya seperti apa. Dan ini semua dia lakukan sampai mati. Supaya kita, Barabas hari ini, bisa merdeka dari hukuman dosa. Dan mengalami kemenangan dari hukuman kematian tanpa melewati pengadilan dunia. Yesus sudah menjalankan itu semua untuk kita. Inilah tema yang disebut dari awal. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kita oleh Yesus Kristus dalam penderitaannya. 1 Korintus 15 ayat 57. Saudara, sobat-sobat sekalian, terbayangkah ketika Barabas sampai di luar gedung, ketika dia membuka matanya dan ternyata dia merdeka, lalu dia berteriak ngejar tentara Romawi. Tentara, aku mau ditahan lagi, aku mau dihukum mati saja. Mungkin nggak Barabas seperti itu? Aku mau disalib aja. Kita semua punya lifestyle seperti apa hari ini sebagai orang Kristen? Apakah betul-betul kita paham bahwa kita tidak mati seperti Barabas tidak mati? Itu karena Yesus yang sudah menebus dan menggantikan diri kita. Kembali ke Longinus, tentara Romawi tadi. Jati diri persis si perwira sebenarnya tidak diketahui pasti. Tapi kesaksian hidupnya sangat luar biasa. Hingga gereja Katolik mencatat perjuangannya. Memberinya nama, bahkan gelar sebagai orang suci, santo. Kenapa? Setelah kesembuhan ajaib yang dialami pada penglihatannya, Longinus kemudian mengalami perubahan drastis dalam hidupnya. Ia keluar dari dinas militer, meninggalkan kepercayaan Romawi kuno yang menyembah dewa-dewa, berhala, dan mempelajari ajaran Yesus Kristus. Setelah mantap, ia berkeliling di sekitar Yunani, Turki, untuk mewartakan kabar keselamatan kepada semua orang di berbagai kota yang penduduknya pada waktu itu masih menyembah berhala. Ajarannya kerap mendapat penolakan keras, dan akhirnya oleh Roma ia ditangkap di kawasan dataran tinggi Turki bernama Kapadokia. Giginya dicabut, lidahnya dipotong, dan dalam ketakberdayaannya, Longinus tetap mewartakan kabar baik, walaupun dengan lidah yang sudah dipotong. Perwira pemberani itu akhirnya meninggal, dan pengikutnya menganggap dia seorang martir. Gereja Katolik mengakui semua pengorbanannya, dan Longinus angkat sebagai seorang santo, seperti saya katakan tadi. Sebuah sebutan luhur untuk orang yang telah terbukti menjalani hidup dengan penuh kebajikan. Kalau saudara pergi ke tur di Turki, ya sebagai pasangan tur Israel biasanya, dan saudara pergi ke kota Kapadokia, di situ ada patungnya Longinus, Santo Longinus, tempat dia mati. Longinus orang lawan, seorang musuh yang paling jahat, seorang pendosa, tapi dia bisa diubahkan Tuhan menjadi seorang martir yang hebat. Longinus menyambut uluran tangan Tuhan untuk berjalan bersama dengan Tuhan Yesus selagi dia masih punya waktu. Saudaraku, kita semua kena munceratan darah dan air dari tubuh Yesus itu. Makanya kita ditebus dari semua dosa-dosa kita.
dan kita mengalami kemenangan yang gemilang seperti Longinus. Penderitaan Tuhan Yesus yang luar biasa ini membawa kemenangan buat Barabas di luar pengadilan, dan juga Longinus, dan juga kita semua. Sayangnya Barabas setelah dia merdeka, dia hilang, dia berontak lagi, ditangkap dan tidak jelas. Beberapa spekulasi sejarah mengatakan dia dibunuh juga oleh orang Romawi akhirnya. Sementara Longinus, tentara Romawi tadi yang bertobat, dia menjadi seperti Paulus, mengabarkan Injil. Bagaimana dengan saudara dan saya? Dengan kita saat ini, yang sama-sama mengalami kemenangan dari penderitaan Tuhan Yesus. Jangan kita puas jadi Barabas yang berteriak merdeka, kemudian hilang tanpa kejelasan. Marilah kita jadi Longinus, tentara yang bertobat, kemudian menjadi pembawa kebenaran. Jadi orang martir, all for His glory, untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Saya kembalikan kepada Bro Raymond. Baik, terima kasih sobat kita, Bapak Pendeta Jeffrey, untuk penjelasannya. Jadi pada kesempatan ini kita juga buka ruang interaksi untuk 1-2 orang, terbatas karena kita juga mengingat waktu. Mungkin ada yang di antara kita ada yang ingin menanyakan mengenai apa yang disampaikan oleh sobat kita Bapak Pendeta Jeffrey, untuk dijelaskan, karena di sini juga ada Bapak Pendeta Agus Wanto, juga bisa membantu kita untuk menjelaskan. Saya persilahkan. Ada? Kalau nggak ada, saya coba tanya ya, Pak Bapak Pendeta Jeffrey aja saya tanya. Jadi Barabas ini yang jelas-jelas memang penjahat, yang jelas-jelas perampok, namun pada saat di hadapan Pilatus diajukan di depan massa agar massa memilih ya siapa yang pantas disalibkan dengan masing-masing, dengan 2 orang yang ditampilkan dengan masing-masing latar belakang atau masing-masing punya reputasi. Jelas di sini bahwa masyarakat tahu siapa Yesus, karena Tuhan Yesus ini kan hadir di tengah-tengah mereka juga. Pada saat melakukan mujizat, mereka kan juga tahu. Dan di sini juga udah jelas bahwa Barabas itu adalah penjahat, perampok. Dan heran juga, mengapa orang-orang pada waktu itu bisa memilih Barabas. Menurut Bapak Pendeta Jeffrey, apa kira-kira alasan yang menyebabkan orang lebih memilih Barabas dibebaskan ketimbang Tuhan Yesus? Mungkin bisa secara singkat saja Bapak Jeffrey bisa menjelaskan kepada kita sekalian. Terima kasih. Mic-nya belum dibuka, Pastor. Ya, saya mencoba menjawab singkat ya. Nanti minta tolong Pak Joni juga, atau teman-teman sekalian pasti punya juga pemahaman apa adanya, kita berbagi. Ya sebenarnya sobat-sobat sekalian, kuncinya di Pilatus. Ya. Pilatus itu kan tadi sudah dikatakan dia mau netral, dan dia sudah dibisikin istrinya. Dia katakan, aku tidak menemukan kesalahan apapun pada Yesus. Istrinya tadi malam berbisik, hati-hati sama orang ini. Tetapi Pilatus ini kan dia adalah seorang teman dari kaisar di Romawi. Dan teman kaisar Romawinya itu adalah seorang panglima dari Tiberias. Panglimanya kaisar Tiberias. Nah, temannya ini berontak, membunuh anak kaisar. Sehingga akhirnya temannya dia ini yang di Romawi ini dibunuh oleh Tiberias. Jadi posisinya Pilatus sekarang goyang. Kalau sampai terjadi pemberontakan di Israel, di Yerusalem oleh orang Yahudi pada waktu itu, maka dia dianggap gagal oleh Romawi. Dan untuk itu dia mempertaruhkan kepejabatannya.
kekuasaannya akan hilang. Oleh sebab itu dia cari akal. Bagaimana caranya supaya dia tidak membuat orang Israel, orang Yahudi itu kecewa, tapi dia juga nggak mau bunuh Yesus karena tahu Yesus nggak salah. Makanya dia ingat ada yang namanya Barabas, dan biasanya di Paskah itu Romawi bisa menawarkan penggantian. Jadi ide menggantikan itu keluar dari Pilatus. Udah deh, aku tawarkan si Barabas saja, ya, yang disalib. Yesus dibebaskan dengan harapan ini memenuhi kepuasan orang Yahudi. Ternyata orang Yahudinya sendiri tidak mau. Mereka sudah begitu benci sama Yesus. Lalu kita bertanya, orang Yahudi yang mana? Bukannya banyak yang sudah melihat mujizat. Nah, hari itu adalah hari-hari Paskah. Orang Yahudi dari seluruh penjuru dunia sedang datang ke Yerusalem. Jadi orang-orang yang berteriak-teriak ini yang sudah dikuasai oleh orang Saduki sama Farisi, bukan orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem yang melihat mujizat Yesus. Mereka adalah orang-orang yang datang dari luar kota yang kembali ke Yerusalem. Jadi skenario itulah yang membuat akhirnya mereka berteriak-teriak untuk menyalibkan Yesus. Karena di baliknya sudah ada orang Farisi, orang Saduki yang melakukan pendekatan, katakanlah seperti itu. Demikian jawaban sederhananya. Saya pikir Pak Joni bisa tambahkan atau teman-teman sekalian. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Jeffrey. Mungkin ada tambahan dari Pak Joni. Ada yang lain barangkali? Memang pemberontakan daripada bangsa Yahudi ini sudah terjadi sejak masa pendudukan Yunani di dalam masa intertestamental atau masa tenggang antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang meliputi sekitar 400 tahun. Nah, kenapa kemudian Yesus yang direkayasa oleh orang-orang Saduki dan orang Farisi? Karena mereka adalah orang-orang yang memegang hukum Taurat. Ya. Tadi juga disinggung bahwa ada transaksi jual beli di Bait Allah yang merupakan bisnis. Jadi sebenarnya di dalam tradisi Yahudi, di dalam penyembahan pun, ya, bisnis itu ternyata ada. Jadi ada persembahan yang merupakan domba yang harus tidak bercacat. Itu sebabnya kenapa di Bait Allah, ya, ada tempat penukar uang, ya, di mana orang harus membeli domba-domba yang dikategorikan oleh mereka sebagai yang tidak bercacat. Jadi kalau ada orang membawa domba, mereka terus mengatakan bahwa ini tidak layak. Kemudian orang ini harus membeli dari mereka. Jadi bisnis itu ternyata sudah terjadi, ya, pada masa itu, bayangkan. Jadi memang ini adalah rekayasa daripada orang-orang Saduki dan orang-orang Farisi. Karena mereka pada dasarnya iri kepada Yesus, yang pengajarannya begitu luar biasa, ya, yang semua mematahkan daripada nilai-nilai Taurat mereka. Jadi itu sebabnya karena ada kepentingan, ya, juga kepentingan bisnis di dalamnya, ya. Jadi mereka kemudian melakukan itu. Semua pada saat itu kan orang-orang mata mereka semua tertuju kepada Yesus. Dan kemudian mereka mulai merekayasa dan mempengaruhi orang-orang Yahudi yang lain agar supaya memilih Barabas ketimbang daripada Yesus. Padahal Barabas itu kan sebenarnya salah satu dari pemberontak yang memang juga mengusahakan, ya,
kemerdekaan daripada bangsa Yahudi. Jadi pada dasarnya apa yang mereka harapkan Mesias itu sebenarnya Mesias dalam bentuk jasmani, ya. Bukan seperti Mesias yang kita terima sekarang. Untuk apa? Supaya mereka bisa bebas, merdeka seperti pada masa Perjanjian Lama. Jadi malam ini saya diberkati sekali dengan pemaparan dari Pastor Jeffrey. Dari sisi lain yang kita bisa lihat bagaimana penderitaan Yesus yang dia terima, ya, yang dia harus lalui untuk menebus dosa-dosa kita. Kalau saya bayangkan, memang di kayu salib itu segitiga itu, setiap kali dia menarik napas, dia harus mengangkat tubuhnya, dan itu salah satu yang paling menyakitkan, dan penderitaannya itu berkepanjangan. Jadi istilahnya orang mati pelan-pelan. Bayangkan bagaimana kalau orang disuruh mati pelan-pelan, penderitaannya itu bagaimana merasakannya. Itu tambahan dari saya. Terima kasih Pastor. Barangkali ada yang lain. Ya, silakan. Baik, kalau nampaknya tidak ada pertanyaan lain, kita akan awali lagi, kita sudahi firman Tuhan yang disampaikan oleh sobat kita, Bapak Pendeta Jeffrey. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Pendeta Jeffrey, keluarga, rumah tangga semua, dan kita akan masuk ke satu lagu pujian yang akan dibawakan melalui video ya, dengan judul Pada Kaki Salibmu. Pada kaki salibmu, Yesus, ku berlindung.
yang memberi cahaya. Salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga dalam sorga Baik, selanjutnya kita akan memasuki doa syafaat. Doa syafaat kita kali ini akan dibawakan oleh sobat kita Bapak Pendeta Joni Aguswanto, alumni 70. Persilakan. Mari sobat-sobat sekalian kita berdoa. Kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa Surgawi. Malam ini kami diingatkan kembali. Kami dibukakan daripada tradisi. Dari sisi lain, akan penderitaan Yesus pada saat ia disalibkan. Bahwa salib merupakan satu hukuman yang terberat pada masa itu. Sampai-sampai Tuhan Yesus di Taman Getsemani, pada saat ia berdoa, keringat bercucuran dari tubuhnya menyerupai butir-butir darah. Tetapi ia berkata, biarlah kehendakmu yang jadi Bapa. Dan itulah yang sudah dilaksanakan. Dan hari ini kami menerima pembebasan. Kami ditebus oleh darahnya. Darah anak domba. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Engkau Tuhan yang telah menebus segala dosa dan pelanggaran kami. Kami mengucap syukur pada malam hari ini. Engkau juga Tuhan yang memberkati Pendeta Jeffrey Khairupan di dalam pelayanan dan karyanya. Engkau Tuhan yang menambah-nambahkan hikmat agar apa yang disampaikan memuliakan nama-Mu saja. Bapak, pada malam hari ini kami juga berdoa untuk pengurus PD alumni PSKD. Agar Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat melaksanakan ataupun juga mengatur setiap ibadah ataupun event-event yang lain. Tuhan memberkati pengurus, memberkati pelayanan, memberkati kesehatan mereka, memberkati keluarga mereka. Juga para alumni PD PSKD yang hadir pada malam hari ini maupun yang tidak sempat hadir, kami berdoa untuk pribadi masing-masing, kiranya Tuhan yang mencukupi segala keperluan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah damai sejahtera menyertai mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk keberadaan sekolah PSKD Tuhan. Engkau yang mengerti akan keadaan daripada sekolah kami. Kami terus berdoa agar sekolah ini tetap bisa eksis, tetap bisa memberikan nilai-nilai yang masih menghasilkan anak-anak yang takut akan Tuhan, mempunyai karakter Kristus,
agar dimanapun mereka berada, setelah mereka menyelesaikan studinya, mereka menjadi terang dan garam di tempat mereka di mana Tuhan menempatkan. Terima kasih Bapa. Malam hari ini juga kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang mengalami gangguan kesehatan. Kami berdoa untuk putri dari Bu Linda Alce, Risela, yang masih dalam perawatan kesehatan. Kami berdoa agar ada proses kesembuhan yang terus boleh bertambah di dalam nama Tuhan Yesus. Juga kami berdoa untuk Budo Tri Tantiono, alumni 71 yang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa untuk dokter paramedis dan obat yang diberikan ada dalam ketepatan dan Tuhan yang menjamahnya. Juga untuk Eben Hutasoid, alumni 75 yang mengalami gangguan kesehatan dalam tubuhnya di rumahnya, kiranya Tuhan jamah oleh bilur-bilur Yesus, biarlah ia boleh disembuhkan. Juga kami berdoa untuk Roy Puru dalam persiapan untuk operasi mata yang dijadwal minggu depan. Kiranya Engkau Tuhan yang mengatur agar jadwal operasi bisa berjalan dengan lancar sebagaimana yang ia harapkan. Terima kasih Tuhan, kami tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kami memberkati para pemimpin negara ini, kiranya Tuhan memberikan hikmat agar setiap keputusan yang diambil menjadi kesejahteraan, menjadi manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Engkau mencintai bangsa Indonesia, Engkau juga mencintai negara ini. Terima kasih Tuhan. Semuanya ini doa kami. Kami mau alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Sobat Bapak Pendeta Joni Aguswanto. Selanjutnya kita akan menyaksikan pengumuman dari PD. Silakan Bro Hani. Baik, terima kasih. Kita sudah ada di penghujung dari kegiatan ibadah virtual kita malam hari ini, dan kita akan sudahi dengan doa berkat yang akan dibawakan oleh sobat kita Bapak Pendeta Jeffrey Kairupan, dan akan disudahi dengan lagu penutup Bapak Terima Kasih yang akan dibawakan oleh sobat Arthur Riri. Silakan, alumni 91. Sobat sekalian, mari kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam perayaan Paskah minggu yang datang. Kita renungkan semua penderitaan Tuhan Yesus. Bukan penderitaan yang sederhana. Tidak dengan mudah kita mengatakan Yesus mati buat kita, dia anak Allah, tapi dia mati sebagai manusia. Dia merasakan rasa sakit itu. Sebagaimana yang kita tadi coba membayangkan. Oleh sebab itu, sahabat sekalian, mari kita renungkan ini semua untuk mengingatkan dan menegur kita semua bahwa dosa kita dibayar mahal oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Aku melihat kepada bulan, bintang, matahari yang Engkau gantungkan di langit dengan bersabda. Dan aku bertanya, dari manakah datangnya pertolonganku?
Dari manakah yang datang kekuatanku? Dari manakah datangnya keselamatanku? Dari manakah datangnya penghiburanku? Dengan iman, aku dan saudara-saudaraku semua berkata, semua itu datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Keselamatanku, kekuatanku, penghiburanku datang dari Tuhan di dalam Yesus Kristus, anak yang tunggal yang sudah mati dalam menderita untuk menebus dan memenangkan kami semua. Segala puji syukur kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus, anak yang tunggal. Terpujilah Engkau. Dan sekarang saudara-saudaraku semua, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal manusia turun pada saudara-saudaraku, melimpah dalam hidupmu, sehingga engkau bisa membagikan damai sejahtera yang kau terima secara cuma-cuma itu kepada teman-teman, saudara-saudara, keluargamu yang kau temui dalam perjalanan hidup. Kiranya keselamatan Tuhan Yesus yang sudah dikerjakan dengan menderita sampai mati di kayu salib, yang kau sudah terima itu engkau pertahankan, engkau peluk erat-erat, engkau perjuangkan, jangan sampai terlepas. Karena itu merupakan satu-satunya meterai keselamatan yang engkau butuhkan untuk masuk dalam keselamatan, janji keselamatan dalam hidup yang akan datang. Dan kiranya pertolongan Roh Kudus, penjagaan Roh Kudus, perlindungan Roh Kudus, peluputan dari segala panah api si jahat yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidupmu menjadi bagianmu, menjaga engkau dari serangan-serangan dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, dari atas bawah. Dan pemeliharaan Roh Kudus atasmu merupakan bagian hidupmu yang kau bisa nikmati dalam hari-hari pelayananmu, hari-hari pekerjaanmu. Terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini. Berkat dari Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Terimalah dengan sukacita. Hanya dalam satu nama yang berkuasa di langit, di bumi, maupun di air, di bawah bumi. Yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Semua yang terima berkat Tuhan, kita katakan Amin. 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 Bapa, terima Kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Sobat-sobat sekalian, mari buka kamera. Kami akan mengambil dokumentasi. Silakan. 321. 321. Sekali lagi 321. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sobat-sobat semua, ingin saya sampaikan bahwa ibadah kita malam ini dihadiri oleh 24 peserta, dan yang paling senior Sobat Els Huka, alumni 67, selain Ibu Guru Evi. Demikianlah sobat semua, ibadah kita telah selesai. Terima kasih kepada Sobat Pendeta Jeffrey Kairupan, alumni 65, alumni 70.